Kayaknya di atas. Itu jatuh. Tapi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum? Wahai ahli Cikarang dan teman-teman semua yang ada di sana di tempat yang berbeda, tetapi insya Allah hati-hati kita bersatu insya Allah. Ya, semoga kita berharap pada Allah diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas dan diberikan kesempurnaan dalam kesehatan dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Segera kita mendapatkan hidup yang normal. Tapi insya Allah normal-normal aja sih sebenarnya ya. Baik teman-teman semua, kita seperti biasa KIP, Kajian Islam Pekanan. Dan ini sepertinya kayaknya di detik-detik terakhir ya, di ujung akhir tahun. Mungkin kajian sekali lagi. Setelah itu nanti kita ada review, betul, sekitar tanggal 22 kalau salah, 22 sampai tanggal 11 22 November sampai Desember nanti evaluasi biar antum dapat dapat hasil dari kajian ini ya. Semoga pembahasan kita kali ini adalah tentang sholat, kitab sholat. Masya Allah. Jadi ada bab tersendiri dalam bab fikih namanya Kitabus Shalah. Ya. Walaupun ya banyak orang yang tersesat dalam hal ini, semoga kita ya kitab fikih, bukan kitab mas fikih ya, kitab fikih. Ya, tentang masalah sholat ini banyak gangguan di sini, mohon maaf ya. Ya, sholat ini satu yang ma'ruf ya. Ini satu yang besar. Kalau ada orang yang nggak percaya adanya sholat, aduh, bisa bahaya ini, bisa bahaya. Ini peristiwa yang sangat besar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sholat ini syariat yang tidak diterima di bumi, tapi di atas langit, di atas langit. Makanya hampir ya sulit untuk mempercayai saat itu tentang peristiwa Isra Mi'raj, kecuali orang-orang yang di dadanya betul-betul adanya iman. Sampai sekarang ada orang yang nggak percaya walaupun Islam gitu ya. Ini kita sangat sayangkan ya. Ada omongan yang sebenarnya memalukan sebenarnya. Kalau dikatakan oleh orang Islam itu sendiri, katanya sholat itu nggak diwajibkan, nggak ada dalam Al-Quran katanya. Sholat 5 waktu seperti itu. Dan saya juga pernah waktu SMA itu, saya SMA masih kelas 1, kemudian dia udah kuliah, ngapain kan kamu sholat itu kan doa aja cukup, nggak perlu doa itu, sholat itu artinya
Doa. Cukup doa aja nggak perlu sholat. Wih, Masya Allah, ini wali ini. Ini ya orang-orang seperti ini sebenarnya sangat disayangkan. Kuliah, kasihan orang tuanya ya, keluarin orang apa namanya biaya segala macam, tapi tidak membuat dia baik, soleh, tapi malah sesat. Seperti ini yang kita sayangkan, dan alhamdulillah satu sisi juga kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang besar ini. Ya, besar. Bahkan ketika itu Nabi pernah didatangi malaikat Jibril dalam rupa manusia ya. Dalam rupa manusia didatangi ketika itu. Datang ya. Kemudian bertanya dengan beberapa perkara. Akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ya katakan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Apa jawaban Nabi? Islam adalah ya anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya wa shaumil wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu ya rukun Islam yang 5. Yang pertama, engkau bersyahadat kepada Allah ya bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi secara benar melainkan hanya Allah. Kemudian engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji. Kemudian ihsan, iman dan ihsan seterusnya. Ini pelajaran besar. Pelajaran tentang Islam. Jangan sampai anak-anak Islam kita ini tersesat. Ya. Dan ini adalah ya mesti kita sampaikan, kita sampaikan besar ini, ya. Oke, ada beberapa poin di sini, di antaranya muqaddimah. Saya tadi udah muqaddimah sebenarnya ya. Kemudian definisi dan keutamaan sholat, kemudian ketiga kewajiban sholat, ya kewajiban sholat dan hukum meninggalkan sholat. Oke, ada beberapa poin di situ bahasan. Di sini jelaskan ibadah yang paling utama adalah sholat dan merupakan amalan yang pertama kali dihisab di akhir ya hari akhir nanti, berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Demikian memang yang Nabi SAW sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Fa in salahat salahalahu sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya bagus, ya bagus amal semuanya. Kalau sholatnya jelek, jadi parameter, jadi ukuran. Kalau sholatnya jelek, maka rusak pula amalan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi ini amalan yang pertama kali. Bisa nggak Mas? Hah? Ya antum berdoa aja, barangkali ada. Di HP kan udah cukup ya. Atau antum cukup dengarkan ya. Baik. Di HP ya, di HP. Lihat. Ibadah yang paling utama, betul, paling utama adalah sholat, merupakan amal yang pertama kali dihisab ya di hari akhir nanti. Nah, kalau baik-baik semua amalnya, kalau buruk rusak semua, buruk juga semua amalnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam hadis yang lain, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Fa in shalahat faqad aflah wa anjah. Ya, sungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya itu baik, bagus, maka aflaha, sungguh bahagia, beruntung dan sukses dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya rusak, maka dia sungguh rugi dan celaka. Wa in taqasa min fariidah. Kalau ada sholat-sholatnya yang bolong-bolong dulu, ya, qala rabb unzuru. Coba ya kata Allah Subhanahu wa taala, lihat hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihat dari hambaku itu ada enggak sholat sunnah itu ya. Fayukam malu biha man taqasa min fardhu. Maka dengan sholat sunnah-sunnah yang dia kerjakan bisa menambal atau menyempurnakan sholat fardu yang
tinggalkan. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Demikian untuk berlaku untuk seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam An-Nasai. Ya, seperti itu. Betapa besarnya sholat. Ya. Jadi jangan sampai salah paham, salah kaprah. Apa itu sholat? Baik. Maka seorang mukmin seharusnya menjaga sholatnya agar ia mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari kesulitan dunia dan di akhirat. Ya, sayang sekali tidak kelihatan situ. Makna ta'rifus sholat. Definisi daripada sholat. Apa itu mas sholat itu? Nah lihat tuh, antum lihat ya. Kalau ada yang garis miring saya garis bawahi, antum lihat ya. Postes ya Pak Ustadz. ada yang nembak dia. Nggak tawan nah. Dicatat Pak Ustadz. Ini siapa sih ini? Ini siapa ini? Ya. Secara bahasa, sholat adalah doa. Nah, apa itu doa, Mas? Doa, memohon ya, meminta, memohon, menyeru. Ya, contohnya apa? Contohnya doa. Antum coba. Jadi doa itu ada dua, doa al-masalah dan doa ibadah. Doa masalah maksudnya ya dia meminta langsung, ya Allah Rabbi firli, ya Allah ikfirli Rabbi firli, minta loh, ya Allah saya minta ampun Rabbi firli walidayya, dan minta berikan ampun kepada kedua orang tua. Apalagi yang antum biasanya minta apa? Ini doa masalah, minta langsung. Jadi sighahnya, konteksnya langsung minta gitu. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah aku memohon kepada ilmu, minta kan berarti ya. Apalagi yang sifatnya permintaan, ini namanya doa masalah. Nah, Allah makfini bihalalika, bentuknya kan fi'il amr tadi itu, betul? Fi'il amr itu perintah ya. Mosok sampean perintah sama yang atas enggak begitu. Doa itu adalah permohonan, permintaan. Ya, jadi dari bawahan ke atasan. Istilahnya gimana kalau namanya permohonan? Proposal, permintaan. Bukan surat tugas, bukan. Kalau surat tugas itu namanya dari atas ke bawah, namanya amrun. Al-amru. Alalahul khalqu wal amru. Nah, perintah itu milik siapa? Allah, dari atas ke bawah. Nah, beda ya? Beda. Itu makna daripada doa masalah. Jadi permintaan dari bawah ke atas, dari bawahan kepada atasan. Itu namanya ad-doa. Dan doa itu sebuah ibadah besar. Dan doa ada dua macam, doa masalah, doa ibadah. Doa ibadah ya ibadah yang kita lakukan itu, ya sholat, ya wudhu, ya zakat, ya haji, ya umroh. Itu ya semuanya ada dalam rangka apa? Dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu adalah dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Pahala. Apa? Balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ makna secara lughah, secara bahasa daripada apa? Sholat. Kemudian soal istilah. Masih saya apa namanya? Oke deh. Secara syar'i adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan, bacaan, Mas. Sampai ngomong apa? Ya. Mulai dari apa sholat itu? Ya, dari ucapan, perbuatan yang khusus. Yang khusus. Nggak boleh ucapan-ucapan yang lain di luar sholat. Yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, itu secara bahasa istilah. Jadi kalau ada orang yang tadi ngomong ya namanya sholat ya doa, itu secara bahasa Mas. Ya, secara bahasa ya semua itu ada secara bahasa. Berarti sampai ini belajar sholat baru sampai pengertian secara bahasa tok gitu. Belum sampai
Selesai berarti. Padahal Nabi SAW itu yang menerimanya dari atas di langit yang awalnya 50 waktu sehari semalam. Ya, kurangin kata Nabi Musa. Minta kurangin lagi. Ya, kurangin lagi dari 50 45, 40, 35, 30 sampai 5. Kurangin lagi. Udahlah saya malu gitu. Malu udah. Ya 5 aja. Tetapi pahalanya 50. Masya Allah. Luar biasa. Ya itu dibawa ke dunia terus disampaikan. Nih begini loh salat sallu kama raaitumuni. Salat dalam riwayat Imam Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana Anda melihat aku salat, wahai para sahabat. Kemudian begitu disampaikan dengan jelas, detail, rinci bagaimana Nabi SAW itu salat rinci sekali. Bisa lihat nanti di kitab Sifatus Salatin Nabi SAW min takbir ila taslim ka'annaka taroha. Syekh Albani Muhammad Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masya Allah, dari yang namanya ucapannya antum mau pilih yang mana, banyak. Dari perbuatan gerakan-gerakannya detail, dari mulai takbir itu mulai gimana Nabi SAW mencontohkan takbir itu, ya, angkat tangan, kedua tangan itu setentang bahu atau setentang telinga begitu, Allahu Akbar atau begini boleh, ya. Kemudian diucapkan boleh 3 kali, apa, ucapkan takbir dulu Allahu Akbar baru diangkat, atau bareng Allahu Akbar, atau gerakan dulu sedekap baru Allahu Akbar. Semua dijelaskan detail rinci banget. Sallu kama raaitumuni. Ini betapa pentingnya sholat. Jangan sampai belajar itu cuma sampai secara bahasa adalah ya wis doa wae selasa sholat. Wih, ente ini gimana coba ini? Enggak ada ya, enggak ada kayak gitu. Atau dia enggak ada sholat dalam Al-Quran itu, sholat 5 waktu diterangkan dalam Al-Quran itu enggak ada. Waduh, ini ya, ini juga fatal juga sebenarnya. Ada sebenarnya dalam Al-Quran itu. Aduh, kenapa nih? Masih bisa? Masih oke. Okay. Ada suara. Nah, enggak ada sholat 5 waktu katanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Ya kalaupun nggak ada di dalam Al-Quran secara lafaz, padahal ada sebenarnya ada. Cuma dia itu nggak paham. Ya, tadi kebodohan, pengen viral aja mungkin. Ya, ada dalam surat Ar-Rum ayat 17-18. Ar-Rum ayat 17-18 tentang sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi asyan wa hina tudhirun. Itu sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ya, coba dilihat tafsirnya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Saya tadi cek ya di tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, as-shalawatul khams fil Quran. Sebenarnya salat 5 waktu itu diterangkan dalam Al-Quran. Kalau ditanya Abdullah bin Abbas di mana gitu kan. Nah, ada di surat Ar-Rum ayat 17-18 yang membawakan itu. Qala Allah Ta'ala fasubhanallahi hina tumsun. Sesungguhnya maha suci Allah, tasbih itu dimaknai dengan sholat. Karena warka'u ma'arrokin, rukuklah. Ya rukuk itu maknanya sholat. Tasbih kan kita ucapkan tasbih ketika apa? Rukuk dan sujud. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Dan subhana rabbiyal a'la kalau sujud, wa bihamdi. Nah, itu kan tasbih. Ya. Hina fasubhanallahi hina tumsun, dan maha suci Allah ketika petang. Petang itu ada sholatul maghrib wal isya, maghrib dan isya. Abdullah bin Abbas mengatakan itu. Ya, bertasbih ketika sore itu maksudnya apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Nah, berapa tuh? 2 toh? Wahina tusbihun, dan ya bertasbihlah ketika subuh, ketika pagi. Sholat apa itu? Sholatul fajar, ya sholat subuh. Nah, wa asyian. Nah, di sini ada dan bagi Allah, ya milik Allah, walahul hamdu fis samawati wal ardi, milik Allah pujian di langit dan di bumi, wa asyian wa hina tuzhirun. Wa asyian ketika
ya apa namanya asyian itu siang, asyian yaitu sholat apa namanya sore al asar, sholat asar, wahina tudhirun, dan ketika zuhur ya sholat zuhur. Jadi di sini 5, tumsun petang maghrib isya, wahina tusbihun subuh, asyian itu sholat asar, tudhirun sholat zuhur. Itu sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran. Jawabannya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, nah kalau sini orang sini nggak ada. Tinggal sampean itu paham apa enggak, mau paham apa enggak, apa memang cari sensasi, atau memang cari popularitas, memang cari terkenal, khalif tu'raf, ya sudah. Nah, kasihan ya. Tapi insya Allah Allah akan tetap menjaga ini dari Al-Quran, belum dari hadis. Ya jelas hadis Nabi SAW banyak sekali. Ya Nabi itu banyak sekali yang menyatakan apa namanya sholat 5 waktu, banyak sekali. Ya. Belum membahas nanti kitab Al-Mawaqit. Al-Mawaqit itu ada hadisnya, ya. Hadis tentang waktu-waktu sholat. Itu di hadis ada Al-Mawaqit, ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Imam Tirmizi, ya, dijelaskan waktunya. Anna Nabi SAW ja'ahu Jibril alaihissalam faqala lahu qum fasalli fasalla az-zuhra hina zalati syamsu, ya. Nabi SAW kedatangan Jibril alaihissalam, lalu Jibril mengatakan, ya, bangkit dan sholat zuhur ini waktunya demikian, sholat asar demikian waktunya, sholat apa maghrib, sholat isya disebutkan, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktunya demikian jelas. Itu belum dari hadis, puluhan ribuan hadis, ratusan hadis. Tinggal dia percaya nggak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat. Oke. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba baca Mas. Apa Mas Vicky? Baik, jazakallah. Artinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut. Oke. Coba dibuka ini ya. Surat Al-Ankabut 29. Hmm. 45. Ya, monggo, silakan. Ya, Mas Arfi silakan. Artinya bacalah Al-Quran, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Laksanakan sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ya, bukan sholli, sholatlah, bukan. Mendirikan sholat itu dengan lahir batinnya, ya, dengan lahir batinnya, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Ya. Betul, lahir batinnya. Lahirnya itu sesuai sunnah, batinnya itu ikhlas dan khusyuk, bukan hanya sekedar sholat. Dan inilah walidzikrullahi akbar, inilah zikir Allah yang besar. Baik, ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Rasulullah SAW bersabda, silakan. Kelihatan nggak? Kecil ya? Oh iya. Hubbiba ilayya minad dunya nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah. Oke. Bentar.
dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita. Nah, antum seneng nggak dengan wanita? Kemudian minyak wangi. Antum seneng nggak minyak wangi nih? Silakan. Coba minyak wangi. Seneng nggak antum? Nah. Dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah adalah sholat. Jadi wanita, antum seneng kan sama wanita? Of course. Of course. Kemudian dan minyak wangi tak kasih itu, antum seneng nggak minyak wangi? Nah, ya. Sana yang online nggak bisa nih tak kasih wangi. Oke, alhamdulillah kan wangi ya. Dan jangan lupa dan dijadikan penyejuk hatiku adalah dalam ibadah adalah sholat. Dijadikan qurrata aini dalam sholat. Jadi dijadikan pandanganku itu sejuk, penyejuk pandangan, buat hati senang itu dengan sholat. Jangan sampai sholat lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'ala sholat. Lah kok iso nek sampean ketika ada panggilan sholat, ya itu lagi seru-serunya ini Liverpool kalau apa. Sholat aduh ketinggalan piye gitu. Waduh, kalau kita lebih cenderung dan condong lebih berat kepada dunia daripada hayal sahil, malah aduh ini ada sesuatu dalam ada marad fi qulubihim, ada sesuatu penyakit hati yang mesti harusnya istighfar, banyak istighfar, astagfirullah. Ayo sholat, ambil air wudhu, ya Allah ya Allah, dosaku. Nah dari wudhu aja dosanya udah insya Allah bergugur. Hadirkan hati Allah Akbar, betul-betul ya, betul-betul jangan terpaksa di sholat itu ya, dengan seutuh-utuhnya apa namanya keikhlasan ya, ketulusan. Nah, itu ya, itu Nabi waju'ina qurratu aini, sholat adalah penyejuk hati dan penghibur juga, penghibur jiwa. Wis capek kak loh, justru dengan sholat itu istirahat. Ya Bilal, kata Nabi, arihna bis sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Oh masya Allah, coba kalian kalau lagi safar capek itu, apalagi yang nyopir, hampir ke pom bensin ada musola, ambil air wudhu, seger itu. Sholat itu benar-benar seger lahir lahir batin. Jangan dibilang sholat itu malah bikin capek. Justru sholat itu dengan cobalah saya buktikan itu ketika Jumat itu orang-orang pada di kantor itu kan, ketika saya innal hamdalillah, mereka itu saking sejuknya, saking khusyuknya sampai tidur ya kan. Betul-betul istirahat ya kan. Nggak ada yang paling enak istirahat itu kecuali ketika khotib naik di atas ini. Tapi ini kan salah sebenarnya. Kita khutbah dia malah bismika Allahumma amutu. Ya, waduh ini saya. Iya. Kalau hatinya berapi-api ya. Kalau suaranya sayu-sayu itu. Melek itu bukan karena mengikuti, tapi karena kaget itu. Terpaksa ya. Ya kayaklah insya Allah ya. Jangan disalahin dong khotibnya, kasihan. Udah jalan jauh gitu kan. Kita betul-betul siapkan ya. Ya khairan insya Allah. Salat sebagai penolong urusan dunia dan agama. Nah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apapun masalah antum, sebesar apapun, sepelik apapun, serumit apapun, ya gelar sajadah Allahu Akbar dan sabar, insya Allah. Ya inna ma'al musri yusra. Ya, sesungguhnya ya bersama kesulitan akan datang kemudahan, dan sungguh fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan datang kemudahan. Insyaallah kan corona sudah mulai ya, sudah nggak ada ya. Nah, itu kesulitan yang kita alami beberapa tahun, dari tahun berapa ya? 2020 Mas. 2020 Maret ya, sampai 2021 sekarang udah Maret belum? Udah lebih ya.
Ya, antum kerja di sini berapa tahun, Mas? Udah 7 tahun. 7 tahun. Berarti 7 tahun dikurang berapa tadi? 2 tahun. 2 tahun. Enggak nyampe lah ya. Setahun setengah lah ya. Iya, setahun Berarti 7 kurang 1,5. 5,5. 5,5. Kebanyakan mana 5,5 sama 1,5? Nah, itu maksudku. Aku nembe loh, Mas. Nembe kerja aku, Mas. Ala kulli hal ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah ya memberikan keadaan yang lebih baik lagi. Diriwayatkan Hudzaifah, biasanya Nabi apabila mendapatkan perkara sulit maka beliau mendirikan sholat. Nah ini antum jangan langsung pasang status. Urung-urung pasang status. Aku ini, aku itu, aku ini, aku ngadu karo sopo, nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi semuanya tahu. Ya, Allah aja belum diwaduli ya, waduli ya, Mas. Belum dilapori. Ya Allah, gitu. Belum dia langsung pasang status. Bejok ya. Gitu ya. Ini nih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar. Sabar ente, jangan ngeluh ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Nah, itu dalam surat. Surat apa itu coba? Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh, halu'a. Idza massahu syarru, kalau ditimpa musibah itu apa? Jazua, apa? Suka mengeluh. Wa idza massahu khairu, kalau ditimpa kebaikan, nikmat, manua, pelit dari setengah mati. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melakukan sholat. Nah, di antaranya sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan suka ngeluh gitu. Mentalnya mental baja, jangan mental kerupuk. Kejegur comber langsung lempeng. Ya salah gitu. Makanya kita nggak dipilih jadi nabi atau sahabat nabi. Mental kerupuk ya gimana? Mau memperjuangkan Islam, suruh sholat aja sulit. Dikurangi sedikit apa namanya? Sedikit 50%, sekarang udah enggak 50% ya. Sudah 70-80% insya Allah. Ada yang 100%? Alhamdulillah. Nanti tunggu anu Mas ditakdir ya. Oke. Tapi jangan makanya jangan khawatir dengan rezeki. Insya Allah sudah tetapkan. Min haitsu la yahtasibnya banyak loh. Ya kan? Di luarnya itu banyak insya Allah. Kan rezeki bukan hanya semata-mata fulus. Lu sehat sampean, alhamdulillah. Banyak uang, penyakitan habis duitnya. Walaupun duitnya banyak, enggak manfaat duit banyak. Kendaraan ini mewah kalau enggak sehat. Coba buat apa? Punya rumah gajinya wah luar biasa. Tapi enggak bisa mangan enak. Rasa manis enggak rasa manis. Rasa asin enggak rasa asin. Ya, itu sehat juga. Ilmu juga merupakan rezeki. Sholat penggugur dosa kecil, oke. Bagaimana pendapat jika di depan pintu Nabi mengatakan ada di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali. Apa tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, ya tidak akan mungkin tersisa kotoran sedikit pun. Fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Ini perumpamaan permisalan. Kalian itu kok seperti orang kok mandi setiap hari 5 kali. Kadang kalau dingin aja mandi sekali cukup ya. Kadang enggak. Ini kadang enggak mandi. Ya Allah. Ini mandi paling enggak sewajarnya kan 2 kali ya. Normalnya. Ini coba bayangkan kalau mandi sampai 5 kali. Apa tersisa kotoran? Enggak. Insya Allah. Ya, ini seperti itulah sholat. Kita sedang membersihkan loh dosa-dosa kita. Oke. Sholat adalah penghubung paling kuat antara hamba dengan Rabb-nya. Aku membagi sholat itu Al-Fatihah untukku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Ya, ini ada dalam surat Al-Fatihah ya, dalam sebuah hadis, hadis qudsi.
ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, ya, hamadani Rabbi, sungguh hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Tiga nih, ya, tiga nih ya, dari seorang hamba untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin juga pujian, ya. Nah ini antum lihat nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak garis bawahi. Allah Ta'ala berfirman, ini ya, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini setengah-setengah Mas. Kalau tadi dari hamba untuk Allah, ini setengah-setengah. Ya, setengahnya untuk Allah, haknya Allah, setengahnya lagi haknya untuk hamba. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ini haknya siapa? Ibadah itu haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Pertolongan ini haknya siapa? Haknya hamba. Nah, ini setengah-setengah. Kalau tiga tadi milik Allah, ya, dari hamba untuk Allah, wajiban seorang hamba. Nah, ini setengahnya hamba, setengahnya Allah. Nah, ini ya, kalau antum ditanya ayatnya mana, antum jawab ya. Kemudian, nah, setelah itu ini adalah setengahnya untuk aku, setengahnya untuk hamba. Dan bagi hamba apa yang dia minta, silahkan. Dia minta apa? Nah, di sini ada 3 permintaan. Kalau 3 tadi milik Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ini milik Allah. Dinaikkan ke atas, ini milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, milik Allah. Naikkan ke atas. Jangan sombong. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji. Ganteng gitu Mas Wiki. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. Istrinya sehat, anak-anak itu winter-winter. Kan pujian dari itu. Alhamdulillah. Wih, rumahnya bagus Mas Wiki. Masya Allah. Nggak ngontrak meneng ya. Alhamdulillah, bukan punya saya. Ini alhamdulillah. Naikkan ke atas Mas, naikkan ke atas. Ini semua, mobilnya Pak, Masya Allah, seling ya. Alhamdulillah. Ini pujian Mas ya, pujian. Jangan sampai iya dong. Cuma aku kerja Mas. Jangan gitu. Iya dong. Bukan pujian Mas ya. Masya Allah Mas Pak itu hitam manis kan, Masya Allah ganteng gitu kan. Itu pujian Mas. Jangan sampai menyombongkan diri ya. Jangan sampai terbang terlalu tinggi, lupa daratan ya. Lupa daratan, wah, terbang terlalu tinggi. Jangan sampai. Maksudnya itu salat itu. Pujian Allah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setengah. Ini untuk hamba, ibadah untuk Allah, kita naikkan. Isti'anah itu milik, ya, pertolongan itu milik hamba. Bagi hamba silahkan minta apa. Nah, 3 permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan pertama, tunjukkan apa? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Permintaan kedua, jalan yang lurus yang mana? Jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yaitu jalannya nabi, syuhada, ya, siapa? Siddiqin dan sholihin. Pak Siddiqin gak enak, enaknya sholihin. Saya ini jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Kalangan nabi, siddiqin orang membenarkan, syuhada orang-orang syahid, sholihin orang-orang yang soleh. Semoga kita tergolong orang-orang yang soleh. Masukkan anak-anak ke taman anak-anak yang soleh, Riyadus Sholihin. Promosi. Bukan promosi. Ini kan Riyadus Sholihin ini kan. Taman orang-orang soleh ini kan. Nambi. Nah, ini permintaan yang kedua ya. Permintaan ketiga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai orang Yahudi. Apa mereka? Ilmu tapi enggak amal. Tahu tapi enggak mau amal.
Waladhdallin, bukan jalannya orang yang sesat, orang Nasrani. Beramal tanpa ilmu. Jadi kita harus ilmu dan amal. Itu 3 permintaan. Baik. Salat adalah tiang agama. Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Antum kalau mau bikin bangunan mungkin nggak tanpa tiang. Tiang itu penyangga. Mau tiang, mau tembok misalnya. Ada nggak? Satu bangunan yang nggak disangga. Nggak bisa. Seperti itu Islam. Kalau ada orang Islam nggak sholat, terus ambruk Islam ini. Iya kan? Iya, ini kan ibaratnya penting nih. Ini penyangga ini. Kalau bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5. Nah, itu ada hadisnya. Dengan apa? Ya 5 tadi itu. Yang pondasinya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, penyangganya adalah salat wa amudul Islam. Ya, hati-hati kalau ada orang Islam enggak sholat, Islam hilang. Kecuali di KTP ada. Ya. Agama Islam wis tinggal witok ya. Sisane wis hilang Islame. Ya, makanya nanti kita bahas apa hukumnya orang meninggalkan sholat. Sholat adalah di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW untuk umatnya. Sholat ketika sudah mau meninggal itu. Sholat itu wasiat terakhir. Sholat menjadi pembatas antara orang muslim dengan orang kafir. Nah, inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Pembeda seorang antara orang Islam dan orang yang kafir musyrik adalah yang meninggalkan sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini, di antara ulama ada yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Karena malas. Ya, karena malas. Kalau orang meninggalkan sholat karena yakin memang nggak wajib, ya itu sepakat ulama dengan kekafirannya, nggak ada yang khilaf, nggak ada perbedaan. Yang jadi perbedaan pendapat nanti adalah orang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia yakin ini wajib tapi saya malas gitu loh. Itu berbeda pendapat. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Kita akan bahas nanti ya, sabar ya. Ya, akan datang zamannya. Ibadah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran sholat. Ibadah yang wajib dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Hal ini tentu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Dan lain-lainnya banyak sekali. Ya, sholat loh. Jadi ini bukan main-main. Kewajiban sholat. Ini agak gimana ini slide-nya. Kewajiban sholat diketahui berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Dari Al-Quran apa? Wa aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Dalam hadis Nabi bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat Islam, khamsu sholawatin. Nah, ini kan dijelaskan sama Nabi. 5 sholat fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Ya. Apakah ada selainnya, selain 5 sholat itu yang wajib? Maka Nabi mengatakan tidak, kecuali kamu mau sholat sunnah. Ya, maka sholat 5 waktu ini hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Wajib ain. Fardu ain. Untuk anak-anak, diperintahkan juga. Yang diperintahkan siapa? Orang tuanya. Muru auladakum. Ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Ya. Apa kata Nabi? Perintahkan anak-anakmu sholat umur 7 tahun dan mulai dipukul umur 10 tahun. Ini yang wajib siapa yang wajib? Orang tuanya, bapaknya. Kalau enggak, dosa orang tuanya. Orang anak-anak enggak dosa, cuman dia enggak terbiasa nantinya. Berbahaya nanti. Ya, berbahaya. Kalau sudah gede, males nanti. Oke. Mendapatkan ancaman diantaranya, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini ancaman ya.
Surat apa ini, Mas? Surat Maryam 69. Kelihatan nggak kecil ya? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini ancamannya mendapatkan ghayyan. Kemudian datang setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, mengikuti syahwat. Dan orang seperti ini, orang yang mengabaikan sholat dan mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, maka mereka akan tersesat ghayyan. Al-ghay. Ya, al-ghay di sini ditafsirkan maknanya adalah lembah neraka jahanam yang sangat dalam dan rasanya sangat pedih yang disediakan bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, ini. Kemudian ancaman yang kedua, fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat isi celaka gimana? Alladzi, siapa mereka? Jangan berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum. Makanya ada lam di situ. Lam situ jangan berhenti di situ. La. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang salat yang lalai terhadap salatnya. Maksudnya lalai di sini adalah dia menunda-nunda waktu salat sampai datang waktu salat yang berikutnya, atau dia tidak salat tidak khusyuk, tidak tumak nina. Nah, ini berarti nggak sah salatnya. Tidak menghadirkan rukun dan wajib sholat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ini ancaman lagi. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Antum tahu sakor? La tubqi wa la tadar. Di antara sifatnya neraka sakor adalah la tubqi wa la tadar. Tidak meninggalkan sisa ketika menyiksa seseorang yang masuk neraka sakor. Gak ada sisanya. Kalau dibakar biasanya ada jadi apa namanya? Jadi hitam, kemudian jadi abu, masih ada sisanya. Ini sampai habis. Debunya sampai hilang. Nanti kembali lagi, bakar lagi. Kemudian kekufuran bagi yang meninggalkan sebagaimana hadis yang telah disebutkan dan diucapkan Umar radhiyallahu anhu. Siapa? Ucapan siapa? Ya, nanti tidak ada bagian kata Umar. Beliau mengatakan apa? Baca itu. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Hadis riwayat Imam Malik. Umar mengatakan nggak tersisa Islamnya orang kalau dia nggak sholat. Terus nggak ada Islamnya sudah. Siapa tadi? Ya. Ya. Ketika seorang muslim sadar tentang keagungan sholat di sisi Allah dan Rasulnya serta mengingat ancaman bagi yang melalaikannya, maka tidak sepatutnya dia meninggalkan sholat. Namun bagaimana hukum meninggalkan sholat? Nah, hukum meninggalkan sholat. Sepakat ulama. Nah, yang sepakat ini dalam hal apa? Dalam hal hukum kekufurannya, kekafirannya. Kondisinya adalah ketika orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini sepakat ulama. Ya, dia mengajak orang-orang yuk nggak usah sholat, nggak penting sholat itu karena dia ya ini sholat nggak wajib kok. Nggak wajib. Nah, ini orang ini ada orang kafir. Tapi jangan langsung ngomong si fulan kafir, bukan bagian kita itu. Bukan kewajiban kita dan bukan ranah kita. Fulan kafir, enggak boleh. Kita kan membahas masalah hukum, amal seseorang yang mempunyai i'tiqad. Amal kan ada amal i'tiqad. Yang mempunyai keyakinan seperti dia ada memang. Soal itu enggak wajib memang. Nah, seperti itu. Waduh, sampai kok parah itu.
Nggak boleh kayak gitu. Ini orang ini terancam kafir. Tidak boleh seseorang mengatakan kafir, fulan kafir sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan terhalang dari beberapa mawaniknya, penghalangnya. Apa syarat-syaratnya? Sudah tegak hujah, ya. Kemudian apa namanya? Tidak syubhat. Kemudian tidak dalam keadaan ikrah. Ikrah itu apa? Mukrah, dipaksa. Nah, keadaan seperti ini kan harus disampaikan hujahnya gitu. Oke, lanjut. Sesuai kesepakatan ulama dalam memiliki konsekuensi hukum duniawi seperti orang kafir. Kalau orang seperti ini gugur walinya, nggak bisa jadi wali nikah. Tidak boleh mewariskan, terputus waris mewariskan ini. Diharamkan masuk tanah Mekah. Apabila meninggalkan sholat setelah akad nikah, maka pernikahannya menjadi gugur, bisa gugur pernikahannya. Ya, jika meninggal maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak sholatkan dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Kemudian harus dibunuh sebagai hukuman pelaksanaan ini hanya diboleh tangani oleh pihak berwenang pemerintah. Seperti itu. Termasuk mengatakan si fulan ta'yin ya, menghukumi secara personal, secara pribadi itu bukan kita. Itu harus ulama, harus dibahas itu. Tanyakan kepada para ulama dan ya bukan kita panahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini keadaan pertama. Hukum yang kedua, orang meninggalkan sholat karena uzur syar'i. Seperti ketiduran, lupa, bagi yang mendapatkan kondisi demikian wajib mengkodoknya ketika dia bangun atau ingat. Yo, sholat zuhur, sholat subuh, Mas Vicky. Nah, sholat subuh kata guru fikihku dulu MTS, jangan murtad ya. Wah, sholat subuh kesiangan murtad. Gimana? Jemur pantat katanya. Ya karena udah siang, ya kan, matahari sudah ini. Oh, guruku kok aneh-aneh itu. Ya juga ya. Ini kalau kesiangan, tapi kalau udzur ya udah sholat aja. Cuman kalau sudah hayya 'alas shalah, as-shalatu khairun minan naum, aduh malah tarik selimut terus. Nah, hujan tambah hujan. Ya hujan enggak apa-apa, sholat di rumah enggak apa-apa, kan tetap sholat. Sholat. Jangan sampai keluar waktunya. Nah, tapi kalau memang kalau ketiduran karena capek ya, bukan capek ya, cuapek. Kalau orang Jawa Timur gitu, capek banget maksudnya. Cuapek itu ya sudah, nggak masalah. Di kodok namanya, kodoan, bukan adaan. Kalau adaan itu sesuai waktunya. Kalau kodoan itu di luar waktunya. Kodoan. Bagi yang mendapatkan kondisi demikian. Ketiga, orang meninggalkan sholat karena malas, meremehkan, namun masih meyakini kewajiban sholat. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Terdapat beberapa pendapat. Yang pertama kafir, yang kedua hanya sekedar fasik, bermaksiat, namun tidak digolongkan sebagai orang kafir. Tapi dia dosa besar. Nah, kita merojihkan pendapat yang kedua. Dia dosa besar. Orang meninggalkan sholat. Nah, kalau enggak murtad. Ada yang mengatakan murtad, keluar dari Islam dengan beberapa dalilnya tadi. Dalil yang hadis Nabi, inna bainar rajul wa baina syirk wal kufri tarkus. Bedanya orang kafir sama orang muslim ya ketika dia meninggalkan sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini umum, enggak ada ini. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum orang yang meninggalkan walaupun meyakini kewajibannya dia kafir. Yang sahih, yang rajih bahwasanya yang kedua tidak kafir berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik. Tapi jangan diputus loh. Limai yasa, jika Allah menghendaki. Nah itu jika Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, ya
nggak diampuni. Bisa juga. Makanya jangan merasa aman. Allah Maha Pengampun. Jika Allah mengampuni, berarti ini tahta masyiatillah. Ini tergantung kehendak Allah. Iya. Ya, itu pendapat yang rajih. Walaupun demikian jangan disepelekan. Saya akan bacakan ini ya, perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebentar ya. Apa itu hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, ancamannya. Nah, Syekhul Islam mengatakan orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, dia berhak mendapatkan hukuman yang keras berat berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka. Ia wajib untuk disuruh bertaubat. Jika ia bertaubat bebas dari hukuman, dan jika tidak maka dibunuh. Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih jelek dari pencuri, dari pezina, dari peminum khamr, dari penghisap ganja. Ya, ini Syekhul Islam. Imam Ibnu Qayyim mengatakan pasal tentang orang meninggalkan sholat, apakah ia dibunuh karena had atau karena kafir. Adapun masalah yang ketiga dan seterusnya, ini panjang ya. Nah, perkataan Syekhul Islam aja nih. Jadi kalau ada orang yang zina, selingkuh, ada orang yang mencuri, dihukum masa, dibakar kadang ya. Terus ada lagi ngerampok, ya kan? Jelek nggak itu? Jelek kan? Ya, peminum khamr, narkoba. Wah, itu berat itu. Bener nggak? Berat itu hukumannya. Ini kejahatannya lebih dari itu. Mestinya dipenjara memang ya. Orang yang meninggalkan sholat. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW itu kan sampai mengancam mau membakar rumah-rumah orang yang nggak mau sholat jamaah itu. Jamaah. Ya, pentingnya sholat. Gitu ada orang yang ngomong nggak wajib sholat. Nauzubillah waliyad. Apakah ada kodok bagi kondisi yang ketiga dan bagaimana cara mengkodoknya? Ketiga itu apa sih tadi? Orang yang meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan namun masih meyakini kewajiban sholat. Nggak sholat dia itu nggak sholat. Tapi yakinlah ada kewajiban, tapi nggak sholat ya, males. Nah, berapa tahun nggak sholat itu? Gimana dikodok nggak? 2 tahun. Kodok nggak? Atau 3 tahun? Balik umur berapa? 15, dapat hidayah ke kuliah gitu kan. Nah, 15 tahun itu ya sekarang orang balik umur berapa sih? 10 tahun udah balik ya. Ya taruhlah 12 itu ya. SD ya. Ya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 misalnya. Ada yang 2 tahun, ada 5 tahun, misalnya 5 tahun misalnya enggak sholat. Gimana dikodok enggak? Ayo kita dengarkan. Berikut penjelasannya. Kedengeran enggak ya? Nah. Ustaz, bolehkah kita mengqadha salat yang dulu sering ditinggalkan dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi salat begini ya, saya mohon maaf ini sudah ya? Saya enggak ada. Jadi salat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja. Mau pakai itu? Misalnya karena malas. Coba. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha.
Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa salatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Salat zuhur, assalamualaikum, salat lagi. Zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham? Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak salat. Ya sudah, setiap salat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya. Caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap salat zuhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali salat zuhur selama setahun, atau ente setiap setelah salat zuhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak salat. Waduh repot. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat-salat apa? Sunnah. Intinya, iya. Kalau uzur diqadha ini. Ya. Apa? Kalau uzur Uzur, ya. Kalau uzur diqadha, harus diqadha. kalau malas Kalau dia meninggalkan sholat ya bertahun-tahun karena malas, maka tadi khilaf para ulama. Jumhur mengatakan harus diqadha. Dan 3 tahun, 5 tahun berarti selama 5 tahun dia sholatnya double. Selama 30 tahun ya sudah. Tapi yang pendapat yang rajih adalah yang tidak perlu diqadha. Dan sholat sunnah itu dan banyak taubat. Tadi hadis tadi yang awal ma yuhasabu bil abd tadi di antara faedah sholat sunnah yang kita kerjakan bisa menambal salat fardu yang kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini sudah selesai kita juga. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada pekan murojaah dan evaluasi, yaitu di tanggal 22 November sampai 11 Desember untuk pekan evaluasinya. Murojaahnya 22 November sampai 11 Desember untuk evaluasi TGMK dan KIP 13 Desember sampai 25 Desember. Enggak libur Mas, 25. Libur kan? Oke. Ini post testnya silahkan. Bagi yang membutuhkan. Antum butuh nggak post test? Sampai sini kita tutup ya, karena sudah mau asar dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.